kalau nggak usah pakai kayak gitu, bisa nggak, Gri? Sering banget gua nggak pakai. Tapi begitu gua baca komentar ke bawahnya, Bang, nggak gigit, Bang. Nggak ada teriakannya. Saya nggak tahu itu basa-basi atau beneran. Ya udah, ternyata memang mungkin dirasakannya nggak ngangkat atau gimana kali ya. Oke. Teman-teman, hiruk pikuk Roy Suryo tidak akan ada hentinya. Masa sih, Gri? Faktanya sampai dengan hari ini sudah ditetapkan tersangka, belum juga ditahan. Terus kapan dong? Ya, bisa jadi bergeser sampai dengan tahun depan, mati. Kayak begini, Gri, Polda masih mau membiarkan saja posisi tersangka, tapi masih bisa terus menaburkan fitnah ke sana kemari setiap hari, masih bisa tampil di TV, masih bisa menerima penganugerahan adat tertinggi. Gri, ini mau dibiarkan. Kalau tidak ditahan statusnya tersangka, mereka menjadi alim, nggak ditahan pun sampai P21, bahkan sampai ke persidangan, ditahan nanti pada saat ada vonis, ya nggak masalah. Kalau orangnya waras, kalau orangnya alim, kalau orangnya nggak bikin huru hara terus. Tapi ini manusia kan bikin ribut terus, bikin huru hara terus, ya. Terus menerus menaburkan fitnah terus di ruang-ruang publik. Masa nggak ditahan, Gri? Loh kok malah ketahuan? Ya maksudnya, masa Polda kayak begini diem aja? Kan mestinya kan ada kan syarat-syarat kenapa nggak ditahan? Mestinya kan ada. Kenapa kemudian komitmen itu juga nggak dilakukan? Hah? Di saat Roy Suryo menjadi tersangka, ya masih bisa menerima gelar dari Raja Goa. Kasar. Ya, luar biasa. Ada tertinggi di Goa memberikan anugerah pahlawan kepada Roy Suryo. Nah, semenjak peristiwa itu, Raja Goa langsung protes keras. Ini apa-apaan? Itu siapa orang? Sebenarnya Raja Goa sudah harus saatnya turun tangan. Satu, memproses mereka. Ini yang katanya orang Bugis yang memberikan penganugerahan tertinggi ini. Kemudian juga memproses Roy Suryo. Sekaligus memproses Aiman. Karena di tengah-tengah acara yang gak ada relevansinya dengan itu, ya tiba-tiba di tengah acara ada penganugerahan, ya apa, bintang tertinggi Raja Goa atau apa itu sebutnya. Ini yang harus mestinya diproses, jangan dibiarkan. Termasuk Ainus Aiman, termasuk rakyat bersuara Aiman. Karena apa? Ya, sudah lagi tidak on the track. Kemudian apa relevansinya memberikan penganugerahan, tanda jasa atau tanda bintang kejora atau apa kepada Roy Suryo, orang terhebat di dunia ini, di saat Roy Suryo menjadi tersangka. Luar biasa. Masyarakat Indonesia mau dibodoh-bodohin terus seperti ini. Ya, kita mau dibodoh-bodohin terus seperti ini oleh Ainus Aiman, dibodoh-bodohin terus oleh Roy Suryo, ya, dibodoh-bodohin oleh siapa itu tadi? Ketua adat. Mau? Kalau terus-terusan TV, kalau terus-terusan media mainstream menayangkan hal-hal yang seperti ini, Komisi Penyiaran kenapa juga diem saja? Kemana kalian? Komisi Penyiaran kemana kalian? Orang sudah pada ribut di atas panggung, kalian juga diem saja. Pada saat yang berbeda, di TV yang berbeda, ada pertunjukan disiram pakai air, mukanya juga diem aja. Ini kemana ini Komisi Penyiaran Indonesia? Luar biasa kan? Lebih luar biasanya lagi adalah acara Ainus Aiman ini sudah tidak lagi berimbang antara orang yang pro dengan orang yang kontra.
terhadap tuduhan ijazah palsu. Orang-orang yang kontra atau orang-orang pembela Jokowi selalu dikasih ruang yang lebih sempit. Satu. Yang kedua, ketika dia memberi penjelasan yang lebih ilmiah, lebih realistis, oleh Aiman selalu dipotong-potong. Kalau nggak dipotong-potong, dialihkan ke lawan debatnya, kelompok Roy Suryo. Ini yang terjadi. Ternyata tidak sampai berhenti di situ. Dalam memobilisasi penonton pun, kelompok dari Roy Suryo atau pendukung Roy Suryo itu dikasih privilege, dikasih tempat, dikasih ruang, dikasih waktu. Sementara kelompok atau pendukung Jokowi yang hadir pada saat acara rakyat bersuara mendapatkan perlakuan yang berbeda. Malah beberapa ada laporan, banyak yang laporan diintimidasi sama satpam setempat atau diintimidasi oleh seseorang yang berada di situ. Loh, ini fakta. Nah, seperti inikah pertunjukan Ainus Aiman di rakyat bersuara? Kalau masih terus-terusan suguhan acaranya seperti ini, inikah yang disebut rakyat bersuara dan bisa mendidik masyarakat Indonesia untuk melihat secara proporsional permasalahan itu benar atau salah? Nggak bisa. Karena ini sudah penggiringan opini, pembentukan opini. Langsung tak langsung, Aiman juga sudah ikut terlibat dalam proses itu. Sehingga opini yang berkembang hari ini adalah bahwa benar, ternyata ijazah Jokowi palsu. Itu kan yang lagi mau diceritakan. Itu kan yang lagi mau di framing-framing. Ini yang terjadi. Masyarakat masih percaya. Silakan. Ya? Masyarakat masih terus mau melihat acara tersebut. Silakan. Silakan. Tapi kalau sudah seperti ini dan kita tahu isi jeroannya, tahu arahnya, tahu permainan politik mereka, ya saya yakin teman-teman juga sudah mempertimbangkan untuk tidak melihat acara tersebut. Acara ini bisa hidup atau mati karena kita melihatnya. Acara ini bisa hidup atau mati karena kita selalu menunggu-nunggu kedatangannya. Supaya kalian tahu, ketika kita sudah tidak lagi perlu, ketika kita sudah tidak lagi menunggu acara tersebut, niscaya cepat atau lambat mereka akan mati dengan sendirinya. Mereka akan terkubur dengan sendirinya. Kenapa? Tidak ada yang menonton, ratingnya rendah, nggak ada yang mau pasang iklan, selesai di situ. Jadi pilihan ada pada Anda. Kita mau terus membuat subur dan ramai acara ini, atau kita mau tenggelamkan acara ini terkubur dalam-dalam ke dalam tanah. Saatnya kita menunggu proses hukum lanjutan dari Roy Suryo CS, tapi percayalah bahwa Polda Metro telah bekerja dengan baik sampai dengan penuntasan kasus ini. Cuman bedanya lebih lambat atau lebih lama, tapi yang paling bisa kita harapkan dan mudah-mudahan itu yang kita bisa pastikan, endingnya sama, resultnya sama, hasilnya mudah-mudahan hukum ditegakkan dengan sejujur-jujurnya. Jangan sampai orang salah malah menjadi benar, orang salah malah menang, orang yang benar menjadi salah, dan orang benar malah kalah. Ini yang kita jaga, jangan sampai terjadi itu. Caranya bagaimana? Tetap kita kawal bersama-sama YouTuber Nusantara dan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.